Yang kita maksudkan dengan kultur adalah keseluruhan realisasi dan paradigma perilaku serta hidup manusia. Maka, kultur Yunani dibentuk oleh faktor-faktor yang sebagian besar berlaku juga bagi bangsa-bangsa lainnya. Alam topografik, klimat, dan tradisi. Betul bahwa alam topografik dan klimat yang menjadi habitat orang Yunani kuno juga bisa dijumpai pada banyak bangsa lain. Kendati begitu, orang Yunani kuno menjadi lain justru karena tradisi yang menjiwai respons mereka terhadap alam dan iklim bersifat unik. Tanah semenanjung dan kepulauan Yunani itu bergunung-gunung, banyak selat, serta kurang subur. Keadaan ini membawa 3 akibat. Pertama, hadirnya beraneka ragam komunitas dengan identitas dan pola perilaku masing-masing. Keadaan ini mempengaruhi akibat kedua. Di satu sisi, konflik terus-menerus, tetapi paradoksnya, perdagangan antar komunitas tumbuh subur karena masing-masing berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang tidak tersedia secara memadai di kawasannya sendiri. Ketiga, banyak orang Yunani kuno merantau dan mendirikan koloni-koloni. Bahkan kebanyakan filsuf Yunani kuno itu juga berkelana di kawasan kepulauan Yunani. Perantauan orang Yunani kuno itu mendorong pembangunan dan perkembangan koloni-koloni Yunani klasik yang bisa ditemukan di Pulau Sisilia dan bagian barat pesisir selatan semenanjung Italia sampai ke pulau-pulau dan bagian timur pesisir barat Turki sekarang. Kultur pelaut, apalagi di zaman kuno, tidak bisa mengabaikan astronomi. Sangat dimungkinkan jika urgensi inilah yang membuat hampir semua filsuf Yunani klasik melakukan pengamatan dan spekulasi astronomis yang menghasilkan sejumlah besar kesimpulan yang sebagiannya benar dan sebagian lain tidak benar. Terlepas dari benar atau salahnya spekulasi astronomis yang terus dikoreksi melalui tradisi dialektik itu membuat bangsa Yunani menempatkan keseluruhan upaya mereka dalam mencari rahasia di balik astronomi dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari mereka dalam rangkaian mitos yang kesohor dan masih tetap menjadi sumber aspirasi bagi realisasi kebudayaan barat modern. Logisnya, kultur maritim memang membuat orang terbuka terhadap komunitas dan alternatif. Tampaknya orang Yunani kuno menggebyar dunia komunikasi dan menguak alternatif-alternatif yang tersembunyi sebagai media untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang mereka ajukan sendiri. Betul bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti apakah alam itu, mengapa posisi bintang-bintang itu normatif, apa hubungan antara siang dan malam, siapakah manusia, apakah roh itu, atau apakah nalar, dan dari mana datangnya baik dan jahat, bukanlah urusan yang semata-mata merupakan monopoli interest orang Yunani kuno. Namun, hal yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa justru orang Yunani kuno, teristimewa para pemikir yang merupakan putra-putra terbaik bangsa Yunani kuno, yang menempatkan keseluruhan proses diskursus itu dalam alur dialektik yang sedemikian rupa, sehingga melalui tahapan-tahapan historis yang tidak pendek, mereka bisa beranjak dari mitos sebagai cerita spekulatif tentang asal mula alam semesta yang tidak wajib dipertanggungjawabkan urusan kausalnya, menuju cara nalar logis yang ketat dan dengan tanggung jawab pembuktian kebenaran, lalu sampai kepada wacana etos yang mewajibkan manusia untuk menjawab pertanyaan tentang tujuan hidupnya, atau yang mencapai titik kulminasi pada Aristoteles abad ke-6 sebelum Masehi. Cara hidup orang Yunani kuno di berbagai koloni membuat mereka terpisah-pisah dan tidak niscaya sepaham pula. Cara hidup seperti itu pula lah yang memungkinkan berdirinya polis sebagai negara kota yang mandiri dan dengan cara berpikir yang beraneka ragam. Namun, meskipun beragam, mereka tetap bisa mengidentifikasikan diri sebagai orang Yunani, terutama berkat bahasa yang sama.
Kendati sempat dipersatukan dalam persekutuan Attika untuk menghadapi Persia, Athena pernah berperang saudara melawan tetangganya Sparta dalam Mandala yang berlangsung hampir 30 tahun lamanya. Pada akhirnya Athena memang kalah dalam perang tersebut, tetapi negara kota ini sempat mendominasi kemakmuran Yunani di bawah kepemimpinan Perikles yang mengatasi serbuan Persia pada tahun 449 sebelum Masehi. Pada zaman itu kebudayaan dan seni Yunani berkembang pesat, seperti ditandai antara lain oleh keberadaan kuil Parthenon. Jangan lupa bahwa di segala zaman, kebudayaan yang terutama dicerminkan lewat pengetahuan ilmiah dan kesenian sebagai crème de la crème. Peradaban hanya bisa berkembang jika ada stabilitas politik dan konjungtur ekonomi. Dalam suatu struktur sosial yang stabil dan konstelasi kebudayaan yang progresif. Kendati begitu, nyaris tidak mungkin untuk menerangkan kenapa justru orang Yunani kuno dan bukan bangsa pelaut lain yang menghasilkan semua itu. Timbulnya filsafat di tempat itu dan pada saat itu memang dapat disebut suatu peristiwa ajaib, karena tidak mungkin memberi alasan-alasan yang akan menerangkan kejadian itu secara memuaskan. Kebuntuan seperti ini mirip dengan laporan Milton Osborne yang mengamati bahwa orang di Tiongkok kuno menemukan mesiu dan menggunakannya untuk merayakan kedatangan tahun baru, sementara orang di dunia barat menggunakannya sebagai senjata untuk memenangkan perang. Meskipun demikian, ada satu faktor lain yang tampaknya kerap dilewati oleh para pengamat, yaitu faktor pendidikan masyarakat Yunani zaman itu sudah mengenal sekolah swasta. Malah di beberapa negara kota diselenggarakan sekolah-sekolah publik. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, belajar membaca, menulis, dan berhitung. Di samping itu mereka juga mempelajari musik dan ilmu perang. Di Sparta, sekolah untuk anak laki-laki malahan diwajibkan, karena dengan itu mereka mendapat hak sebagai warga negara yang setara. Membaca adalah gerbang menuju pengetahuan di bidang apa saja dan mengimbas pertanyaan-pertanyaan lebih jauh. Meski membaca itu menjadi bagian mendasar dari kultur Yunani kuno, abjad Yunani sebenarnya merupakan pinjaman dari bahasa Punisia yang kemudian menjadi bakuan mereka yang sekarang kita kenal. Menurut observasi saya, pendidikanlah yang menjadi faktor utama untuk menumbuhkan cara hidup liberal pada diri orang Yunani kuno, yang pada gilirannya menjadi faktor yang memungkinkan mereka melakukan terobosan serupa itu. Pada gilirannya, keraguan yang mendorong hasrat untuk bertanya menghadapkan mereka pada kemungkinan jawaban yang bisa tak terduga, bahkan juga tidak disukai. Artinya, mereka memang harus siap untuk terbuka, untuk menerima alternatif-alternatif baru jika menghendaki jawaban atas pertanyaan mereka. Jadi sebetulnya cikal bakal dari liberal arts yang kita kenal sekarang sudah mereka kukuhkan lebih dulu. Kendati demikian, penjelasan bagi pertanyaan tentang bagaimana dimungkinkannya lompatan dari cara berpikir dengan menggunakan pendekatan mitologis dan religius menjadi sebuah penjelajahan logos memang belum dapat kita peroleh. Meski memiliki keunikan seperti itu, seperti halnya pada banyak masyarakat kuno lainnya, para pemikir Yunani pada umumnya juga berasal dari kalangan elit yang mendapatkan kedudukan tersebut karena sukses dalam menjalankan usaha. Hampir tidak ada perempuan di antara kalangan tersebut, apalagi rakyat jelata atau hamba sahaya. Para pemikir itu yang dalam kehidupan sehari-hari secara ekonomis adalah orang-orang yang tahu beres, sudah memikirkan gagasan tertentu mengenai harmoni dan ketertiban dalam alam raya maupun dalam kehidupan bersama manusia sebagai masyarakat. Dengan begitu, kebajikan tidak dipahami sebagai kemampuan untuk hidup sejalan dengan seperangkat kaidah moral tertentu, apalagi kaidah hukum, melainkan lebih diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil tempat yang cocok dan konstruktif dalam masyarakat dan alam sekitar. Ada banyak sekali definisi filsafat yang satu dengan lainnya cukup bertentangan. Kalau dilihat dari asal katanya dalam bahasa Yunani kuno yaitu philos dan sophia, maka artinya adalah cinta akan kebenaran atau kebijaksanaan.
Pengertian ini belum jelas karena pengertian kebenaran atau kebijaksanaan sangat kabur. Dalam khazanah filsafat barat, secara umum kita mengetahui pengertian filsafat yaitu upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Dari definisi tersebut kita menyimpulkan bahwa filsafat adalah sebuah upaya. Sebuah upaya adalah sebuah proses, bukan produk. Dengan demikian, yang memiliki sifat rasional, sistematis, radikal, dan kritis adalah proses perolehan pengetahuan, bukan produk pengetahuan. Sebagai produk, filsafat terkesan sebagai barang jadi, sesuatu yang telah selesai. Kalimat-kalimat dalam filsafat tampil sebagai resep, ibarat resep masakan, tinggal diikuti petunjuknya mulai dari bahan sampai cara memasak, hingga menjadi makanan yang siap santap. Sedang sebagai proses, filsafat adalah sesuatu yang terus-menerus berlangsung. Tak ada kata putus, tak ada ujung. Jika filsafat dianggap sebagai sebuah produk yang sudah selesai, maka akan terjadi kontradiksi dalam pengertian filsafat. Filsafat yang memiliki sifat kritis tidak mungkin merupakan barang yang jadi. Pengertian kritis di sini secara kasar dapat dikatakan tidak menerima sesuatu begitu saja. Secara lebih spesifik lagi, kritis di sini diartikan sebagai terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru, dialektis, tidak membakukan dan membekukan pikiran-pikiran yang sudah ada, serta selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai kemungkinan kebekuan pikiran. Berfilsafat berarti juga melakukan berpikir kritis. Yang dimaksud dengan berpikir kritis di sini adalah usaha secara aktif, sistematis, dan mengikuti prinsip-prinsip logika untuk mengerti dan mengevaluasi suatu informasi dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima, ditolak, atau ditangguhkan vonisnya. Dengan begitu, sangat mungkin apa yang sudah diperoleh dan diketahui oleh filsafat akan berubah dan terus berubah sampai satu titik yang tak tertentu. Dalam pemikiran barat konvensional, pengertian sistematis, radikal, dan kritis seringkali merujuk pada suatu pengertian yang ketat. Setiap kriteria dibuat sedemikian sempitnya sehingga menutup kemungkinan masuknya berbagai pemikiran penting, namun tidak memiliki kriteria yang ditetapkan. Selain itu, ada pula tambahan-tambahan kriteria, misalnya filsafat harus mengandung kebenaran logis. Sebagai contoh, para filsuf dari empirisisme, positivisme, dan filsafat analitik memberikan kriteria bahwa pemikiran yang dianggap filosofis harus mengandung kebenaran korespondensi dan koherensi. Kriteria kebenaran korespondensi memiliki pengertian bahwa sebuah pernyataan atau pengetahuan dinilai benar jika pernyataan itu sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Contohnya, pernyataan saat ini hujan turun adalah benar jika indera kita juga menangkap kenyataan bahwa saat ini hujan turun. Jika kenyataannya saat ini tidak hujan, maka pernyataan itu salah. Kriteria kebenaran koherensi memiliki pengertian bahwa sebuah pernyataan dinilai benar jika pernyataan itu menunjukkan adanya koherensi logis. Dengan kata lain, pernyataan itu dapat diuji dengan menggunakan logika barat, di antaranya logika tradisional dan logika formal yang dirintis oleh Aristoteles, dan logika modern yang dikemukakan oleh tokoh seperti Leibniz dan Bertrand Russell. Padahal kalau kita melihat sejarah filsafat, pengertian filsafat tidak sesempit dan seketat yang dikemukakan oleh Barat. Dari definisi filsafat yang secara umum disetujui, dapat dianalisis bahwa masing-masing kriteria memiliki kemungkinan yang lebih luas dari sekedar yang diajukan oleh filsuf empirik, posifistik, dan filsafat analitik. Tadi sudah dikemukakan pengertian kritis. Dengan pengertian kritis sudah jelas bahwa keterbukaan terhadap berbagai hal baru dan upaya menghindari kebekuan pemikiran merupakan sifat filsafat. Pembatasan kaum empiris, posifistik, dan filsafat analitik terkesan membekukan satu kriteria kebenaran dan menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sifat filsafat berikutnya adalah sistematis. Sistematis di sini memiliki pengertian bahwa upaya memahami segala sesuatu itu dilakukan menurut suatu aturan tertentu, runut, dan bertahap, serta hasilnya dituliskan mengikuti suatu aturan tertentu pula. Filsafat biasanya secara sistematis terbagi menjadi 3 bagian besar.
Pertama, bagian filsafat yang mengkaji tentang ada atau being. Kedua, bidang filsafat yang mengkaji pengetahuan atau epistemologi dalam arti luas. Dan ketiga, bidang filsafat yang mengkaji nilai-nilai yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia atau aksiologi. Sistematika filsafat ini seringkali dibakukan sebagai satu patokan yang menentukan dalam menilai satu sistem pemikiran. Pemikiran yang sistematikanya tidak memenuhi kriteria ini cenderung dianggap bukan filsafat. Sifat yang tidak bisa tidak harus ada dalam filsafat adalah radikal. Radikal di sini berasal dari kata radix yang berarti akar. Radikal berarti mendalam sampai ke akar-akarnya atau mengakar. Pemahaman yang ingin diperoleh dari kegiatan filsafat adalah pemahaman yang mendalam. Sifat-sifat yang seyogyanya dimiliki filsafat itu juga menjadi kriteria yang digunakan untuk menentukan apa suatu pemikiran yang dapat disebut filsafat atau tidak. Jika kita ingin membedakan antara filsafat dan agama, maka jawaban paling sering kita temukan adalah filsafat diperoleh melalui aktivitas berpikir atau aktivitas rasional, sedangkan agama diperoleh melalui aktivitas suprarasional. Keduanya dibedakan dari mitos yang diperoleh melalui aktivitas irasional. Sifat rasional dari filsafat mengindikasikan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang terangkum di dalamnya merupakan hasil dari kegiatan berpikir manusia. Filsafat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan berpikir manusia untuk memahami segala perwujudan kenyataan. Filsafat menghindari sumber-sumber pengetahuan selain kegiatan berpikir. Ilmu pengetahuan diperoleh dari kegiatan berpikir yang disertai dengan pembuktian-pembuktian empirik. Kegiatan berpikir dalam ilmu pengetahuan menggunakan objek-objek material berupa gejala-gejala konkret yang dapat diamati secara langsung. Setidaknya dalam aktivitas berpikir itu, objek yang dipikirkan berinteraksi secara langsung dengan subjek yang berpikir. Sedangkan filsafat tidak membutuhkan objek material yang langsung bersinggungan secara jasmaniah dengan subjek yang berpikir. Dalam filsafat, kegiatan berpikir yang dilakukan bersifat reflektif dan caranya bersifat spekulatif dalam arti materi-materi yang dijadikan objek berpikir hanya berupa konsep. Berbeda dengan filsafat, agama tidak hanya menggunakan kegiatan berpikir manusia. Agama juga melibatkan sumber pengetahuan lain berupa wahyu, baik wahyu yang dipercaya diturunkan langsung oleh Tuhan maupun wahyu kosmik yang diperoleh dari tanda-tanda keagungan Tuhan yang tersebar di alam semesta. Menggunakan hasil-hasil dari kegiatan berpikir saja tidak memadai bagi agama karena manusia dianggap memiliki keterbatasan pikiran. Dalam agama, wahyu adalah pelengkap pengetahuan manusia, sebuah bocoran atau contekan dari Tuhan tentang rahasia semesta, tentang yang benar dan yang salah, tentang yang baik dan yang buruk. Agama berbeda dengan mitos yang sifatnya irasional. Mitos hanya membutuhkan kepercayaan. Kegiatan berpikir tidak diperkenankan terlibat untuk memperoleh pengetahuan mistik. Cukup percaya saja, itu sudah sangat memadai bagi mitos. Dalam abad ke-6 sebelum Masehi telah terjadi apa yang sudah pernah dinamakan sebagai peristiwa ajaib Yunani, The Greek Miracle. Timbulnya filsafat di tempat itu pada saat itu memang dapat disebut sebagai peristiwa ajaib, karena tidak mungkin memberi alasan-alasan yang akan menerangkan kejadian itu secara memuaskan. Namun demikian, ada beberapa faktor yang sudah mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani. Terutama 3 faktor boleh disebut di sini. Pertama, pada bangsa Yunani seperti juga pada bangsa-bangsa sekitarnya, terdapat suatu mitologi yang kaya serta luas. Nah, mitologi itu dapat dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat. Karena mitologi sudah merupakan percobaan untuk mengerti. Mitos-mitos sudah memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang hidup dalam hati manusia. Dari mana dunia kita? Dari mana kejadian-kejadian dalam alam? Apa sebab matahari terbit lalu terbenam lagi?
Melalui mitos-mitos, manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan tentang kejadian-kejadian yang berlangsung di dalamnya. Mitos macam pertama yang mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta sendiri biasanya disebut mitos kosmogonis. Sedangkan mitos macam kedua yang mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat kejadian-kejadian dalam alam semesta disebut mitos kosmologi. Yang khusus pada bangsa Yunani ialah bahwa mereka mengadakan beberapa usaha untuk menyusun mitos-mitos yang diceritakan oleh rakyat menjadi suatu keseluruhan yang sistematis. Dalam usaha-usaha itu sudah tampaklah sifat rasional bangsa Yunani. Karena dengan mencari suatu keseluruhan yang sistematis, mereka sudah menyatakan keinginan untuk mengerti hubungan mitos-mitos satu sama lain dan menyingkirkan mitos yang tidak dapat dicocokkan dengan mitos lain. Salah satu usaha demikian adalah syair Hesiod yang berjudul Theogonia atau Kejadian-Kejadian Allah. Kumpulan mitos-mitos lainnya terdapat dalam lingkungan Orfisme, suatu aliran religius yang konon didirikan oleh penyair Orpheus, dan juga boleh disebut di sini kumpulan mitos-mitos yang dikarang oleh Perikides dari Siros. Faktor berikutnya yang boleh dianggap sebagai persiapan yang mempengaruhi timbulnya filsafat adalah kesusastraan Yunani. Asal saja kita memakai kata itu dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi juga amsal-amsal, teka-teki, dongeng-dongeng, dan lain sebagainya. Kedua karya puisi Homeros yang masing-masing berjudul Ilias dan Odyssey mempunyai kedudukan istimewa dalam kesusastraan tersebut. Itulah karya-karya tertua dalam kesusastraan Yunani dan karenanya juga karya-karya pertama dalam kesusastraan Eropa. Syair-syair ini lama sekali digunakan sebagai semacam buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Dalam dialog yang bernama Politeia, Plato mengatakan bahwa Homerus telah mendidik seluruh Hellas. Peranan syair Homerus dalam kebudayaan Yunani kuno dapat dibandingkan dengan peranan wayang dalam kebudayaan Jawa dulu. Karena puisi Homeros pun sangat digemari oleh rakyat untuk mengisi waktu terluang dan serentak juga mempunyai nilai edukatif. Banyak abad lamanya terdapat penyanyi-penyanyi yang bepergian dari satu kota ke kota lain dalam seluruh dunia Yunani untuk menembangkan syair-syair Homeros. Para filsuf Yunani seringkali menyebut Homerus, biarpun mereka mengemukakan kritik atas puisinya. Aristoteles menyitir Homeros di samping filsuf-filsuf lainnya, seakan-akan ia mau menggolongkan dia pada para filsuf-filsuf itu. Akhirnya, sebagai faktor ketiga, harus disebutkan pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang pada waktu itu sudah terdapat di timur kuno. Orang Yunani tentu berhutang budi kepada bangsa-bangsa lain dalam menerima berbagai unsur ilmu pengetahuan dari mereka. Demikianlah ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian berasal dari Mesir. Dan Babilonia pasti ada pengaruhnya dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Namun andil dari bangsa-bangsa lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan Yunani tidak boleh dilebih-lebihkan. Orang Yunani telah mengolah unsur-unsur tadi atas cara yang tidak pernah disangka-sangka oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Baru pada bangsa Yunani ilmu pengetahuan mendapat corak yang sungguh-sungguh ilmiah. Sampai saat itu ilmu pengetahuan hanya dijalankan dalam suatu konteks praktis. Herodotos, sejarawan Yunani yang ternama dari abad ke-5 sebelum Masehi, menceritakan bahwa ilmu ukur berkembang di Mesir. Karena di sana saban tahun dirasakan keperluan untuk mengukur kembali tanah sesudah banjir Sungai Nil. Tidak mustahil bahwa Herodotus benar dengan pendapat itu. Kalau begitu, gema asal usulnya masih kedengaran dalam nama yang dengannya orang Yunani menunjukkan ilmu itu, yaitu geometria, pengukuran tanah. Tetapi pada orang Yunani ilmu pengetahuan tidak dijalankan dalam suatu konteks praktis saja. Mereka mulai mempelajari ilmu pengetahuan dengan tidak mencari untung atau seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggris disinterestedly.
Di negeri Yunani, ilmu pasti, astronomi, dan ilmu pengetahuan pada umumnya mulai dipraktekkan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan demi keuntungan yang letaknya di luar ilmu pengetahuan itu. Dalam pada itu, kita tidak boleh melupakan bahwa orang Yunani hidup dalam keadaan kemasyarakatan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan sosial di mana orang Timur kuno hidup. Perbedaan ini mempunyai konsekuensi besar untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Pada bangsa-bangsa Timur kuno, ilmu pengetahuan tidak dipraktekkan dalam istana-istana atas perintah dan di bawah pengawasan raja-raja. Bentuk sosial beginilah yang menciptakan suasana serasi di mana ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan semestinya. Seperti pada berbagai bangsa lain pada umumnya, orang Yunani kuno juga mula-mula berusaha menjelaskan alam semesta dan asal-usul hidupnya dengan mitos atau cerita yang mirip dengan dongeng, namun dengan nuansa rasionalisasi. Mitos biasanya dirumuskan sebagai suatu narasi sakral yang menjelaskan bagaimana alam dan manusia itu menjadi seperti yang sekarang. Dongeng memang tidak niscaya dapat dan tidak perlu dipertanggungjawabkan secara rasional, karena pada dasarnya merupakan pendugaan, sehingga bisa syarat dengan perkara yang ekstra rasional. Namun dongeng tetap merupakan perintis dari usaha untuk memahami berbagai fenomena sekitar hidup manusia. Dalam kenyataannya, upaya pemahaman itu tidak selalu hanya sebatas rasional saja. Sebenarnya, setiap dongeng secara diam-diam dimulai dengan perkataan konon yang mempunyai makna kreatif atau poetik dalam bahasa Aristoteles. Dongeng adalah landasan awal dari perjuangan perennial manusia untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang dihadapinya dalam alam kehidupannya, dan dengan tujuan untuk semakin bisa memahami hidupnya sendiri serta memperkirakan kemana hidup itu akan membawanya. Itulah sebabnya dalam kerangka filsafat Yunani kuno, kita sulit menyangkal bahwa seluruh filsafat Yunani dapat dianggap sebagai suatu pergumulan yang panjang antara mitos dan logos. Pergumulan itu meliputi seluruh proses investigasi yang berkelanjutan, mulai dari pengamatan latar depan atau observasi, lewat langkah spekulasi a priori, diteruskan dengan upaya untuk memahami latar belakang atau sopoi, guna kemudian menyimpulkan suatu kebenaran. Proses inilah yang lantas memperlihatkan bahwa penjelasan mitologi tidak niscaya logis, dalam arti penjelasan itu tidak niscaya sesuai dengan kosmologi. Padahal hidup manusia merupakan bagian nyata dari kosmos. Proses seperti inilah yang merangkai dialektik yang sinambung dalam perjuangan untuk menyeberang dari mitos menuju logos yang banyak hasilnya kita nikmati sekarang. Dalam kerangka ini, mitologi pada akhirnya merupakan upaya untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan pertama dan mendasar manusia atas asal-usul diri maupun alam sekelilingnya. Dengan begitu, mitologi sebenarnya bisa dan harus dipandang sebagai bagian dasar dari kerangka besar upaya manusia menuju pengetahuan melalui proses trial and error. Dalam tata pandang seperti itu, Homeros pada umumnya dianggap sebagai tokoh yang telah membakukan mitologi Yunani yang tadinya merupakan tradisi verbal melalui karya sastranya, terutama dalam Iliad yang melukiskan babak terakhir mitologi pengepungan orang Yunani atas kota Troya, dan Odyssey di sekitar tahun 850 sebelum Masehi atau pada abad ke-9 sebelum Masehi. Pembakuan itu memungkinkan orang Yunani kuno untuk membagi mitologi ke dalam dua kelompok pemahaman, kosmogoni dan kosmologi. Langkah ini mengisyaratkan awal mula upaya sistematisasi pengetahuan yang semula masih semata-mata spekulatif itu. Melalui kosmogoni, orang Yunani kuno hendak memahami asal-usul alam semesta, yang karena itu syarat dengan teogonia, yaitu penjelasan mengenai asal-usul alam dewa-dewi. Cerita tentang para dewa ini menjadi sesuatu yang niscaya dalam mitos karena mereka diperlukan untuk menjelaskan dari mana datangnya alam semesta.
Tidak bisa kita hindari bahwa teogoni berkembang menjadi teologi atau nalar mengenai dewa-dewa yang ujung-ujungnya kelak menjadi teologi modern. Sementara melalui kosmologi, orang Yunani kuno hendak memahami struktur dan proses alam semesta, dan upaya inilah yang menjadi cikal bakal dari fisika atau yang sekarang kita kenal sebagai ilmu alam, yakni ilmu yang menjelaskan barang apa yang ada dalam alam semesta dan bagaimana mereka berproses. Di balik keseluruhan upaya itu, dunia pikir Yunani bertumpu pada dua faktor utama, akal dan pertanyaan, yang sebenarnya juga merupakan pinjaman dari peradaban Babilonia dan Mesir. Cerita selanjutnya tidak bisa lain. Dari sini berkembang hasrat untuk bertanya tentang asal-usul, struktur, dan proses alam semesta yang lantas menjadi standar baku bagi kerja filsafat maupun pengetahuan ilmiah sampai zaman postmodern. Karena segala keterbatasan manusia sendiri, pengetahuan manusia hanya bisa menjadi semakin lengkap, benar, atau dekat dengan pengetahuan atau kesempurnaan, namun tidak akan pernah menggapai pengetahuan yang lengkap, apalagi kesempurnaan itu sendiri. Kelihatannya fakta itulah yang dipahami dengan benar oleh Empedokles, yang kesohor lewat doktrin paradoksnya yang sering dibantai oleh para pemikir lain, yaitu gerak adalah diam dan diam adalah gerak. Karena itu, mitos akan selalu menjadi bagian dari kebudayaan, bahkan jika setting kebudayaan itu sudah mencapai tahap postmodern sekalipun. Kelebihan dari mitos adalah bahwa ia mengemban imajinasi yang menyeberangi pengetahuan dan fantasi yang menyeberangi pengalaman, yang terletak di seberang keterbatasan spasial dan temporal yang dapat direngkuh manusia. Karena itu, hemat saya bahwa kebudayaan postmodern sekalipun tidak bisa meluputkan dirinya dari semacam mitos dengan kadar yang postmodern juga. Sebab mitos yang sebagian besar imajinatif itu, kendati tidak luput dari irasionalitas, adalah lokomotif bagi kiprah ilmiah yang menarik rangkaian gerbong panjang pertanyaan yang memuat aneka ragam nalar serta proses kerjanya yang rumit dan bisa sangat berbelit-belit. Dalam khazanah pengetahuan ilmiah, mitos mengalami metamorfosis menjadi paradigma seperti yang didalilkan oleh Thomas Kuhn di awal tahun 1970-an itu. Diskursus ini syarat dalam psikologi, yakni ilmu yang juga dirintis oleh orang Yunani kuno, karena mereka jugalah yang mulai mempertanyakan secara rasional segala rupa persoalan mengenai psikis yang konon hanya ada pada manusia dan tidak ada pada makhluk subhuman.